Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Batas Kota Podcast bersama saya Mufradatul Riyada dan juga bersama dua teman-teman dari Parlemen Remaja. Halo semuanya. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih soal mungkin apa itu Parlemen Remaja ya. Terus juga masih banyak mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini yang belum tahu apa sih itu Parlemen Remaja. Terus nanti kita bakal bahas nih isu-isu pendidikan juga, terus juga kesetaraan gender dan perlindungan anak yang ada di Kalimantan Selatan. Biar teman-teman bisa sharing juga ya. Apa kabar nih, Mbak? Alhamdulillah baik nih Kak. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, siap. Berarti kalian nih ikut Parlemen Remaja ya berarti? Iya betul ikut Parlemen Remaja tahun 2024 nih Kak. Tahun 2024. Apa sih Parlemen Remaja itu teman-teman? Terus kegiatannya maksudnya apa aja gitu? Dan tempatnya di mana? Oke. Kalau apa sih itu Parlemen Remaja? Jadi Parlemen Remaja ini tuh merupakan sebuah kegiatan ya dari Sekretaris Jenderal DPR RI. Jadi di bawah langsung oleh naungan Sekjen DPR RI. Nah, kebetulan kegiatan ini tuh karena langsung di bawah Sekjen DPR RI, kegiatannya itu tuh bertema untuk tahun kemarin temanya itu generasi cerdas pendidikan berkualitas mewujudkan Indonesia Emas. Nah, kegiatannya ini tuh ada di Jakarta dan Bogor. Kebetulan kami kemarin ada 6 hari. Yes. Ada 3 hari kami di Bogor untuk simulasi rapat paripurna. Terus kami dapat materi-materi juga dari pembicara-pembicara. Terus lanjut lagi 3 hari ke depannya kami ada di gedung DPR RI pusat langsung. Wow, menarik banget ya teman-teman. Secara nggak langsung teman-teman juga tahu ya sistem bagaimana di parlemen bekerja gitu. Terus benar. juga diajarin soal politik juga karena kan kebanyakan nih anak-anak muda zaman sekarang tuh skeptis banget tentang politik. Betul banget. Apalagi seusia teman-teman kan ada yang 17-18 tahun masih kayak mikir apaan sih politik, apaan sih parlemen, apaan sih DPR RI, kerjanya ngapain sih. Nah, padahal kan di situ banyak banget kan hal-hal dan experience yang bisa kita ambil dari sana. Terus menurut Mbak pengalaman yang paling berkesan nih pada saat Parlemen Remaja, terus speakernya siapa yang paling menginspirasi waktu itu? Waktu itu yang pengalaman yang menurut aku paling wah banget adalah ketika paripurna langsung Kak. Paripurna. Langsung di DPR-nya. Karena di situ benar-benar kita bisa mencetuskan hingga merumuskan sebuah rancangan undang-undang Kak tentang pendidikan. Kemudian juga yang kedua adalah pengalaman paling berkesan banget menurut aku itu ketika rapat kerja. Iya, di situ kami terbagi menjadi 3. Kebetulan juga kami membahas 3 dim, yakni yang pertama adalah kurikulum, sertifikasi guru hingga PTN. Jadi Kak, tiap 3 dim itu terpecah semua. Yang kurikulum ini ke SMK Raya Bogor. SMA Bogor Raya. Ya, SMA Bogor Raya. Mengapa mereka bahas tentang kurikulum? Karena kurikulum mereka itu sudah internasional Kak, setingkat SMA. Kemudian PTN juga bahasnya di IPB dan saya kebetulan masuk ke SMK 3 Bogor membahas tentang sertifikasi guru. Kenapa Kak? Karena di SMK 3 Bogor itu ya banyak banget muridnya, kisaran 5.000 lebih. Akan tetapi gurunya itu banyak yang belum terverifikasi Kak. Terverifikasi gitu. Iya. Jadi disitulah dibahas bagaimana supaya guru-guru ini segera dapat untuk disertifikasi. Hak-hak mereka ya. Iya, hak-hak mereka. Oke. Ya, berarti melihat soal isu itu ya. Kalau balik lagi kita kalau bicara nih isu pendidikan, guru honorer yang ada di Kalimantan Selatan. Menurut teman-teman sendiri gimana sih? Sejauh mana sih sudah hak-hak guru di sini atau yang udah mereka dapetin, apakah udah sejahtera atau gimana? Terus apakah ada saran juga dari teman-teman gitu?
Oke, mungkin dari Ulun dulu ya Kak. Kalau saat ini di Kalimantan Selatan yang Ulun lihat sudah ada yang namanya pengangkatan guru honorer atau yang sudah jadi P3K nih ya Kak. Iya. Jadi mungkin yang sudah beberapa tahun menjadi guru honorer diangkatlah menjadi P3K. Namun ada juga sebagian yang masih belum nih Kak. Apalagi saat ini banyak sekali guru-guru itu yang penempatannya jauh dari domisili mereka. Nah, itu sangat apa ya, sangat bukan menyulitkan, tapi malah membuat mereka menjadi kewalahan ketika pergi ke sekolah tersebut. Apalagi daerah Ulun kan daerah Hulu Sungai Selatan, ada yang namanya daerah Nagara tuh Kak. Kebetulan Ulun punya keluarga yang beliau rumahnya di Kandangan, tapi beliau ketika mau menempuh perjalanan ke sekolah, beliau harus menaiki kapal terlebih dahulu. Aksesnya ya susah sebenarnya kalau di sini. Sama sebenarnya di Hulu Sungai Utara juga ada namanya Paminggir. Nah, daerah Paminggir itu Danau Panggang kalau teman-teman tahu. Di Paminggir itu juga kita perlu speedboat atau perahu kecil gitu untuk menuju ke sana. Terus juga ada juga titian yang udah hampir roboh tuh buat guru-gurunya untuk menuju ke sekolahnya. Itu sangat struggle banget sih masih ya untuk akses jalan lah ya di daerah Kalimantan Selatan, karena kan di Hulu Sungai Utara sendiri kan kita masih rawa kan. Betul sekali. Belum lagi bahas tentang gaji honorernya juga Kak, yang sekarang lagi marak isunya ya. Betul sampai salah satu guru honor itu speak up langsung ke DPR kemarin. Oh gitu. Gimana kemarin itu pengalamannya? Ada apa? Guru honorer itu? Enggak, yang guru honorer ini kan lagi rame nih beritanya, sampai dia speak up langsung di gedung DPR. Bagaimana dia itu menyuarakan hak-hak mereka, hak guru. Oke. Ya, ngomongin soal ya tadi kurikulum internasional ya. Kalau di tempat kita itu udah ada belum sih yang udah mengadaptasi kurikulum internasional, atau misalnya kita masih memang belum bisa mengadap kurikulum internasional itu karena mempertimbangkan ya tadi mungkin sumber daya manusia di sekitar kita atau muridnya sendiri, gimana? Kalau menurut Ulun, mungkin di Kalimantan Selatan, kalau sepengetahuan Ulun masih belum ada, tapi Ulun kurang tahu kalau selebihnya. Terutama di sekolah Ulun masih pakai namanya kurikulum Merdeka Belajar. Benar. Apalagi katanya di tahun berikutnya akan ada kurikulum baru nih ya. Iya, itu menurut Ulun sangat berbeda, apalagi dengan kurikulum Merdeka yang dulunya sudah dari kurikulum K13 berubah dari kurikulum ke Merdeka Belajar pun itu juga sangat penyesuaian dirinya sangat lama gitu. Teman-teman sendiri tahu parlemen remaja itu di mana sih? Apa yang motivasi kalian gitu untuk ikut parlemen remaja? Apakah hanya sekedar nih, saya kalau biasanya kan anak-anak zaman sekarang ikut ya cuman sekedar meramaikan aja gitu. Yang penting eksis atau apa, ntar kita ya udah habis pulang ya udah nggak berinisiatif apa-apa sama sekali gitu. Nah, terus apa sih motivasi teman-teman, terus tantangan yang teman-teman hadapi? Mulai dari Kang. Kalau dari Ulun dari kelas 10 itu ketika sejak masuk SMA, Ulun suka ikut kegiatan politik. Salah satunya adalah kegiatan wawasan kebangsaan yang diadakan oleh Dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Dari kelas 10 itu udah ada rasa politiknya tuh udah kayak betul. Lanjut lagi di kelas 11 ikut lomba debat Lambung Mangkurat, LDBI dan lain-lain. Itu rasa ingin maju ke jenjang yang lebih tingginya tuh lagi tuh ada gitu. Terus ngelihat ada kakak dari alumni dari Barabai, kebetulan dulu ada berteman, wah kegiatan ini langsung dari DPR nih gitu. Dan kegiatan PON ini tuh karena langsung di bawah naungan DPR, tentunya sulit ya untuk proses seleksinya. Tahun kemarin itu ada 13.000 lebih orang yang mendaftar. Tapi setiap provinsi itu ada diambil 5-6 orang. Ada setiap dapil Kak, lebih tepatnya. Setiap dapil. Dapil 1, ini dapil 2. Jadi terpilih tuh cuman 134 orang dari seluruh Indonesia. Nah, betul. Dari situlah proses ada seleksi video, CV, terus sama esai. Betul. Nah, dari situ kayak semangat yang tinggi mau maju ke jenjang berikutnya ini sangat memotivasi dan biar lebih semangat lagi. Jadi belajarnya tuh lebih giat lagi untuk membuat CV tadi. Betul, seperti itu. Gimana motivasinya? Kalau aku terutama ya Kak, sebenarnya aku ikut parlemen remaja ini lolos untuk yang
percobaan kedua Kak. Oh, Iya, sempat jadi gagal ya berarti. Iya, sempat gagal di percobaan pertama. Jadi waktu kelas 10 itu aku memfokuskan diri aku untuk ikut perlombaan Kak. Seperti cerdas cermat, terus seperti ekonomi, akuntansi, dan pasar modal gitu Kak. Nah, tidak juga dibarengi dengan debat. Jadi aku punya satu eskulnya itu terdiri 4 divisi, yakni sains, debat, pasar modal hingga akhir. Cuman aku ikut 3 divisi doang. Nah, dari 3 divisi itu lumayan dong buat sertifikatnya gitu, buat aku daftar parlemen remaja. Dan parlemen remaja ini aku taunya ketika aku kelas 11. Jadi waktu aku kelas 11 itu aku daftar parlemen remaja Kak. Iya, sembari aku menunggu pengumuman parlemen remaja, aku juga pernah ikut ke ALIES yang program exchange ke Amerika. Iya. Nah, akan tetapi aku juga gagal di sana. Belum berhasil. Iya, belum berhasil. Kan gagal ya. Iya, belum berhasil. Kemudian pas pengumuman Parja itu aku nggak berhasil juga karena di tengah-tengah proses seleksi video aku itu dibanet orang Kak. Jadi hilang. Iya, soalnya aku nge-uploadnya itu di YouTube. Oh, jadi ada orang yang nge-hack gitu maksudnya? Iya bener, jadi otomatis gagal. Dan panitia pun gak punya wewenang untuk bertanggung jawab nih Kak, karena udah dianggap gugur. Nah, sembari aku menunggu tahun berikutnya, motivasi aku tuh makin menggejolak Kak, karena aku itu ingin menjadi orang yang menyuarakan isu-isu politik sebagai hak-hak aspirasi sebagai generasi muda gitu Kak. Nah, jadi sembari aku nunggu itu, aku lagi menambah sertifikat lagi nih Kak buat ngefullin. Jadi total semuanya itu adalah 20 sertifikat. Jadi iya, sembari itu aku juga ikut sempat kedutaan juga. Iya. Kedutaan apa itu? Kedutaannya literasi sama pelajar juara Indonesia. Oke. Iya. Oke, jadi biasanya nih ya, kebanyakan kalau soal politik ini kan isu berat gitu. Kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh mikir Gen Z ya kan, mikir politik tuh terlalu berat untuk dipikirkan karena itu soal power. Kekuasaan. Who has the power itu yang bakal control everything ya kan di sekitar kita, di kehidupan kita. Nah, jadi banyak banget gitu. Padahal kan politik itu salah satu instrumen yang memproduksi yang namanya kebijakan publik. Kebijakan publik itu untuk siapa? Untuk kita. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat, ya kan? Untuk kepentingan masyarakat, untuk kebaikan masyarakat. Kalau nggak ada kebijakan publik, gimana kita mau ngatur tata kelola pemerintahan, kebijakan di masyarakat? Ya kan? Nah, aku mikirnya kalau kalian itu terinspirasinya mungkin dari ada orang tua kah yang dari politik, karena kan biasanya gitu. Siapa yang jadi anggota DPRD atau apa, mungkin dia ada terinspirasi dari keluarganya atau apa. Kalau kalian pure ya, pure karena pengen menyuarakan politik aja gitu. Berarti aktif banget dong partisipasinya pas pemilu kemarin. Alhamdulillah nih ya. Alhamdulillah aktif ya. Pernah jadi anggota ini KPPS gitu, mau daftar kemarin itu? Kalau anggota KPPS belum ada. Sama, belum ada juga. Belum ada. Oke. Nah, menarik ya, parlemen remaja ini diselenggarakan karena membuka mindset para remaja kita juga tentang politik. Nah, terus menurut kalian nih, isu politik yang menarik sekarang yang ada di Indonesia, nah terutamanya di Kalimantan Selatan lah misalnya. Nah, menurut kalian gimana sih perkembangan isu politik yang ada di Indonesia sekarang? Ya. Kalau menurut aku isu politik di Indonesia sekarang tuh lumayan marak Kak, apalagi dalam Kalsel juga tentang pendidikannya. Karena banyak sarana prasarana yang belum memadai juga. Jika kita berbicara ke pelosok-pelosok, apalagi daerah yang 3T yang tertinggal itu Kak. Iya, jadi menurut aku sih isu politik yang lagi lumayan juga selain pendidikan di Indonesia itu energi Kak. Energi, sumber daya alam ya. Iya, sumber daya alam, lingkungan. Sekarang lagi booming. Yang membahas tentang rancangan undang-undang IBT itu kayak segera disahkan. Karena kan Indonesia juga sempat menyuarakan bahwa bebas emisi itu terjadi pada tahun 2060. Nah, di situ nih lagi ramai untuk dibahas Kak.
Dan juga bisa untuk tema tahun ini di Parja juga. Kebetulan tema tahun ini tentang gas emisi tadi. Iya, apalagi kan jika dikulik tuh temanya, Kalsel itu kan terkenal dengan sampai sekarang itu adalah lumbungnya batu bara ya. Nah, jadi itu menarik tuh dikulik. Iya. Terus bisa jadi bahan Parja Kalimantan Selatan. Iya, bisa menarik tuh. Bisa menarik. Esainya menarik kan kalau misalnya mau temanya tahun ini tentang itu, kita banyak punya sumber nih di sini. Bisa menang lah ibaratnya gitu, karena dari provinsi sendiri gitu lebih paham tentang tema tadi gitu. Betul sekali. Menurut kakak gimana? Kalau menurut Ulun sama seperti Frida, tema politik yang saat ini sedang marak itu tentang sumber daya alam. Betul sekali. Apalagi tentang batu bara tadi ya Kak. Apalagi saat ini kan kalau dilihat itu pencemarannya udara dari polusi udara sendiri berbeda dari daerah kita dengan daerah yang ada di luar Pulau Kalimantan. Apalagi ketika kemarin kami ke Jakarta ke gedung DPR, itu gedung DPR-nya diselimuti oleh kabut. Iya, betul sekali. Aku aja kaget loh Kak, dari atas pesawat kayak sekabut itu. Kabut itu sudah berbeda dari Kalimantan. Berarti kualitas udaranya kan di Jakarta sekarang inilah ya. Iya, benar. Lumayan buruk. Iya, betul sekali. Oke. Soal SDA, sumber daya alam yang kita miliki ya di Kalimantan Selatan. Menurut teman-teman nih, sebagai remaja, apa sih langkah konkret kita buat menjaga lingkungan? Apalagi kan sekarang SDA ini jadi salah satu dilema bagi kita karena dampaknya, impactnya kalau kita tidak bisa mereboisasi dan apa-apa, kita banjir, longsor, dan sekarang setiap tahun kita langganan banjir loh di Kalsel, apalagi di Banjarmasin, hujan dikit tergenang banjir, sampah belum lagi ya kan. Di HSU sendiri di tempat ulun ketika banjir dan curah hujan tinggi pasti banjir gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri langkah konkret apa sih buat kita sebagai remaja buat lingkungan gitu? Dari kakak? Terutama ya Kak, sebagai remaja itu kita harus melek terhadap lingkungan sekitar. Karena kan setiap daerah, setiap kecamatan, setiap desa itu pasti ada pemimpinnya seperti RT menyuruh buat gotong royong gitu Kak. Karena ya di lingkungan saya pribadi setiap ada banjir itu mereka rajin membersihkan selokan Kak. Iya, jadi banjir tuh bisa terminalisir. Oh iya. Iya. Berarti kurang tergenang ya, nggak terlalu ini banget. Iya benar. Kalau seandainya banjir pun bersih Kak. Oh iya. Iya, nggak ada sampah. Nggak ada sampah sama sekali. Iya, aku juga setuju. Karena kebanyakan juga masih banyak masyarakat kita yang buang sampah di bawah rumah, terus di selok-selokan gitu, sembarang di sungai, apalagi edukasi mengenai hal itulah ya, kita harus mengedukasi masyarakat juga bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Nah, kalau aku lihat ya, kalau di negara lain nih, contoh kayak di Jepang, di Belanda, di Eropa lah, di Singapura, kan mereka memilah sampah kayak di Korea kan, sampah organik, anorganik, kertas, botol, plastik, semuanya dibedain dan mereka tuh sadar akan hal itu gitu loh. Nah, menurut kakak nih, gimana caranya membangkitkan kesadaran masyarakat seperti itu? Apakah edukasi juga sudah cukup, atau perlu advokasi juga, atau perlu kebijakan yang lebih dari pemerintah, atau pengawasan yang lebih dari pemerintah, atau kurangnya pengawasan dari pemerintah? Kalau menurut Ulun itu edukasi dari pemerintah tuh sudah sangat banyak sekali, bahkan sudah berkali-kali oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar cinta terhadap lingkungan. Tapi masyarakatnya sendirilah yang masih belum sadar terhadap hal itu. Jadi bukan dari pemerintah yang salah, namun dari diri sendirilah yang kurang cintanya terhadap itu. Nah, suara mungkin masyarakat ini kenapa kurang terhadap cinta lingkungan? Karena masyarakat pun kurang menyediakan fasilitas yang memadai. Contohnya seperti pembuangan sampah atau TPA di setiap kecamatan, ataupun mungkin bisa di setiap desa gitu Kak. Jadi tentang adanya pembuatan TPA tadi, mungkin bisa nih pemerintah bekerja sama dengan
dengan ketua RT agar setiap setiap kepala keluarga itu memiliki bak sampah yang bisa diambil langsung oleh tim TPA tadi. Karena kan banyak sekali nih untuk petugas TPA itu masyarakat bayar pribadi nih Kak. Mungkin itulah yang membuat masyarakat kayak rugi gitu Iya, kalau benar bayar. banget. Gimana kalau dibakar aja gitu? Gimana kalau kita buang ke hutan aja? Dan terjadilah polusi lagi. Polusi lagi. Nah, Iya. dari situ. Dan Kak izin menambahkan juga, Iya. mohon izin. Selain itu juga menurut aku sih melakukan pengawasan yang ketat Kak. Karena seperti contohnya di negara Singapura itu kan kalau mereka ketahuan buang sampah sembarangan, Denda. itu bakal didenda Kak. Iya, betul. Itu Kalau sama kayak di Belanda juga, kalau ketahuan nih buang mereka langsung, kalau yang lain lihat langsung dilaporin. Iya. Gitu. Misalnya nih kakak lihat ada yang buang sampah sembarangan, walaupun itu teman kakak langsung laporin, karena seketat itu dan sedisiplin itu mereka gitu. Jadi kalau mau buang sampah sembarangan itu kan mereka jadinya segan ya kan. Iya, benar. Kalau di tempat kita mungkin masih ada nggak enakannya nih ngelaporin ya kan. Bener. Rasa kemanusiaannya masih Masih tinggi. tinggi gitu ya kan, padahal cuman niatnya pengen mengedukasi dan mendisiplinkan aja satu sama lain. Oke. Ngomong-ngomong nih, nanti buat teman-teman yang nonton podcast ini, nanti Parlemen Remaja itu dibuka tanggal berapa? Terus mungkin nanti bisa dijelaskan alur dan tahapannya, atau nanti bisa diakses melalui website apa, atau dia punya Instagram apa gitu? Oke, kalau untuk pembukaan Parlemen Remaja tahun 2025 kebetulan sudah dibuka nih Kak. Oh, udah dibuka. Sudah dibuka. Iya, benar. Sudah dibuka teman-teman. Sudah dibuka teman-teman Iya, tanggal jangan lupa ya. 14 kemarin. Oke. Sampai 14 Agustus. Ya, sampai tanggal 14 Sampai Agustus. tanggal 14 Ada 1 Agustus. bulan masanya buat kalian mempersiapkan diri menjadi Parlemen Remaja tahun 2025. Oke. Dari kalian sendiri nanti ada kayak pembinaan gitu nggak sih? Oh, tentu ada, Kak. Oke. Tentu ada. Gimana cara tips-tips lolos? Betul, ya, terus benar and sekali. tricksnya. Ada nih mentoring dari Parlemen Remaja Kalsel tahun 2024. Jangan lupa dilihat di Instagram Instagram kami. Parja Kalsel. Parja Betul. Kalsel. Jangan lupa di follow teman-teman. Oke. Nah, buat ya kan dari teman-teman yang pengen tahu tips and tricksnya gimana lolos Parlemen Remaja, lumayan kan pengalamannya, teman-teman bisa tahu langsung bagaimana pengalaman atau experience di dalam gedung DPR RI untuk membuat atau tahu tentang kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan ya. Terus isu-isunya juga kita bisa, mungkin ada FGD di sana dan lain-lain. sekali. Nah, udah dibuka pendaftarannya. Kalau misalnya mau tanya-tanya lebih langsung, nanti bisa follow Instagramnya ya. Oke. Apa tadi Instagramnya? Instagramnya Parja Kalsel. Parja Kalsel ya teman-teman. Oke. Oke. Mungkin sedikit lagi ya dari aku mau tambahan. Nah, selain isu tentang pendidikan nih, sekarang juga lagi marak juga kan ada isu pernikahan usia dini. Iya. Terus juga ada isu tentang narkoba. Karena di Kalimantan Selatan, kalau setahu aku mungkin udah turun ya peringkatnya. Karena kita pengguna narkoba ya nomor 2 apa nomor 3 gitu satu Indonesia. Dulu pernah sempat nomor 1. Nah, terus gimana dari Parlemen Remaja sendiri advokasinya untuk itu? Oke. Mungkin kalau kami sebagai Parlemen Remaja bisa bekerja sama nih sama duta genre dari setiap kabupaten. Karena Nah. daftar genre itu kan bisa membasmi narkoba juga kan. Narkoba Betul juga sekali. ya. Iya. Selain narkoba dia juga bisa berkeluarga keluarga berencana. Nah, karena di bawah naungan langsung oleh BKKBN nih Kak. Benar, Kak. Betul. Dan juga bisa kolaborasi dengan FAD Forum Anak Kak. Karena anak daerah ya. Iya, Forum Anak Daerah. Nah, banyak juga nih ya kan isu kesehatan mental. Nah, isu kesehatan mental juga nih yang dialami oleh remaja. Kebetulan kan kalian masih kategori remaja kan, 17-18. Nah, aku mau tanya karena sekarang maraknya isu kayak insecure, terus juga kekerasan juga di relationship. Ada yang mengalami kekerasan ya kan. Ada yang ngerasa insecure karena aduh public speakingku kurang bagus nih gitu kan. Kalau kakak-kakaknya kayaknya public speakingnya bagus gitu. Nah, ada kan rasa kayak kurang percaya diri gitu. Terus ada yang ngerasa mentalnya down karena dia sering dibully juga, yang akhirnya dia nggak bisa mengeluarkan kemampuannya secara maksimal lah gitu. Nah,
adakah langkah-langkah dari Parlemen Remaja sendiri untuk merekrut nih orang-orang yang sebenarnya punya potensial yang tinggi tapi mereka kurang memiliki kepercayaan diri karena adanya tadi isu kesehatan mental dan bullying itu sendiri? Kalau dari Ulun, mungkin dari diri sendiri dulu ya. Karena kan motivasi itu penting, tapi aksi nyata itu juga sangat penting. Ada satu kata yang bisa membuat Ulun berada di sini. Semakin kita diragukan, semakin kita percaya diri. Kenapa begitu? Karena kan ketika orang meragukan kita, sedangkan kita punya potensi itu, kenapa kita tidak maju aja sekalian dibully orang ketika kita nanti berjalan? Betul. Daripada dibully berdiam, lebih baik dibully ketika kita berjalan. Nah, dari kakaknya gimana? Kalau untuk merasa insecure itu Kak, aku dulu juga pernah merasa gak pede juga di depan umum. Tapi rasa pede aku tuh aku lawan Kak. Karena niat aku tuh ingin bertumbuh, berkembang dan terus belajar. Karena juga untuk ada di luar sana, aku juga sering kali gak pede di depan umum. Namun pada akhirnya aku itu dulu selalu terbentur lalu terbentuk. Jadi situlah nyali mental dalam diri itu terbentuk. Karena salah satu motivasi hidup aku yang selalu aku pegang dari dulu hingga sekarang itu adalah hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan pernah dimenangkan. Begitu juga Kak kalau setiap perlombaan. Nah, teman-teman bagus banget ya. Mungkin teman-teman bisa dengerin podcast ini biar lebih semangat ya, memacu semangat teman-teman. Kalau misalnya juga orang-orang yang sudah berada di posisi yang sekarang mungkin yang teman-teman inginkan juga pasti mereka terbentur dulu terbentuk. Nah, nggak ada yang secara instan dan alami ya, semuanya butuh proses. Semua butuh proses, step by step, nggak bisa langsung ya kan. Nah, dulu juga by the way teman-teman, aku juga korban bullying waktu kuliah. Dulu aku sempat dibilang gak bisa bahasa Inggris, gak pernah ikut kegiatan konferensi internasional. Tapi alhamdulillah seiring waktu berjalan ya tadi karena kita udah daripada kita dibully stuck diam, Iya benar. mendingan kita sambil jalan gitu. Mendingan kita ya udah kita buktiin gitu, kita sambil berproses dan belajar. Alhamdulillah aku juga udah pernah ke 20 negara. Keren banget Kak. Beasiswa. Keren dan banget. Pernah di Harvard University juga di Boston, Amerika. Jadi alhamdulillah ya, aku setuju banget sama teman-teman tadi yang bilang kalau misalnya kita kebentur tapi terbentuk gitu. Dan juga jalan aja dulu. Yang penting jalan, daripada kita diam, kita nggak menghasilkan apa-apa dan nantinya jadi sebuah penyesalan ya bagi kita. Oke, kata-kata mungkin sebagai penutup lah ya di acara podcast kita hari ini, mungkin dari teman-teman ada pesan, terus juga ada saran buat teman-teman yang nonton podcast ini. Silakan, mungkin dari kakaknya dulu. Buat teman-teman di luar sana, jangan takut untuk terus mencoba karena kalian itu masih sangat muda. Banyak hal-hal yang harus kalian cobain. Cobalah hal-hal baru, bentuklah upgrade diri kalian terus menerus, bangunlah branding kalian di luar sana. Karena di situ kalian akan merasakan yang dimana, wah inilah lingkungan yang aku cari-cari gitu. Oke. Dari kakaknya? Kalau dari Ulun, kalian sebagai generasi muda terutama di Provinsi Kalimantan Selatan, jangan takut untuk mencoba, karena kami dulunya pun juga seperti kalian yang takut akan hal-hal yang berbau kegagalan, tentang itu public speaking ataupun hal apapun itu. Jangan takut mencoba, lebih baik kalian coba dulu gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Betul sekali. Baik teman-teman, aplaus dulu dong, keren banget. Ya, satu hal lagi nih buat meningkatkan kesadaran remaja kita tentang politik. Nah, mungkin satu kata dua kata lah, gitu dari kakaknya dulu tadi. Untuk semangat tentang politik, jangan meleklah terhadap politik yang ada di sekitar kalian. Entah itu politik yang ada di lingkungan sekolah ataupun kegiatan-kegiatan apapun itu yang berbau politik.
Karena politik ini penting, bukan hanya saja untuk orang yang berada di atas, namun bagi diri kita sendiri pun sangat penting politik ini. Agar apa? Agar nantinya ketika kita sudah dalam dunia pekerjaan, itu kita bisa menyesuaikan ataupun bisa tahu terhadap politik yang ada di Indonesia, agar nantinya kita sebagai generasi muda bisa percaya ataupun bisa bersahabat dengan yang namanya pemerintahan gitu. Iya. Dari kakak? Oh, kalau aku singkat saja Kak, teruslah untuk menyuarakan apapun itu isu-isunya, baik isu sosial yang ada di Indonesia atau sekitar kalian. Karena kalau bukan kalian siapa lagi? Wah, salut banget nih sama remaja-remaja yang prestasinya ada, terus aktif, terus juga positif banget kegiatannya. Yang insya Allah ya kita bisa mencapai generasi emas ya 2030, 2045. Insya Allah kalau misalnya kita sama-sama kerja bareng, terus juga kita aktif di sosial media misalnya menyuarakan isu-isu itu, kita juga aktif sebagai remaja, insya Allah Indonesia jadi negara yang maju ke depannya. Baik, terima kasih teman-teman yang nonton podcast Batas Kota ya, segmen Batas Kota siang hari ini karena kayaknya belum sore. Udah sore. Terima kasih dari Ulun Mufradatul Riyadah dan juga Hifrida Sari dan saya Siti Diatus Soleha. Terima kasih. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.